Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya dengan sedikit penjelasan di akun saya, Awali Rizky, platform X atau Twitter, membacakan 3 cuitan yang topiknya terhubung. Yang pertama, saya melakukan cuitan terkait dengan rasio belanja negara atas PDB dalam hal sasaran atau target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2026 dan yang jangka menengah sampai dengan 2029. Nah, datanya diperoleh dari apa yang disebut sebagai dokumen KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, yang disampaikan Menteri Keuangan kepada DPR tanggal 20 Mei lalu. Itu semacam pra-APBN ya, belum RAPBN. Jadi pra-RAPBN itu KEM PPKF, nanti ada RAPBN, baru APBN. Di masing-masing itu ada dokumennya. Kalau di RAPBN dan APBN itu dokumennya nota keuangan. Dokumen itu artinya dasar pemikiran kenapa angka-angka itu segitu gitu ya. Nah ini KEM PPKF ini pra-APBN, dan biasanya kalau yang KEM PPKF itu narasi lebih banyak dibandingkan angka-angka. Kalau APBN angkanya sudah banyak. Nah, tetapi untuk yang bersifat disebut makrofiskal itu ya pendapatan, belanja, surplus defisit, kemudian pembiayaan itu disajikan. Nah, saya ambil belanjanya, kan cuitan yang terdahulu tentang pendapatannya. Nah, dikatakan dalam KEM PPKF itu tahun 2026 yang diusulkan untuk nanti menjadi RAPBN lalu nanti dibahas menjadi APBN itu kisarannya adalah 14,19% sampai 14,75% dari PDB. Jadi sedikitnya nanti 14,19% dari PDB, setinggi-tingginya 14,75%. Jadi rentang dia ya. Nah, nanti tergantung PDB-nya berapa, kan begitu. Nah, ini menarik ya, belanja segitu itu lebih rendah dari realisasi 2024 yang 15,13% dan juga lebih rendah dari target APBN yang berjalan ini 14,89%. Nah, itu saya gambar tuh. Saya gambar yang dari tahun 2000 sampai dengan 2024 tuh realisasi. Kan kelihatan tuh. Meskipun kelihatannya hanya sedikit, tapi pelan-pelan turun. Ingat loh, tiap turun 0,5% itu, kalau PDB-nya 20.000 aja. Kalau sekarang PDB-nya 22.139 2024. Misalnya di tahun kemarin 20.000, ya 1% itu kan adalah mencapai 200 triliun. Jadi tidak main-main ya, ini belanja. Selisih 0,5%, 1% itu bisa mencakup ratusan triliun. Nah, artinya ini menarik. Pemerintah untuk sementara ini akan merancang belanja yang mengalami secara rasio turun dibandingkan tahun 2025 dan 2024. Mungkin secara nominal naik sedikit, tapi karena PDB-nya naik lebih tinggi, jadi rasionya turun. Ini langka ya, karena pada dasarnya biasanya cenderung ditingkatkan. Meskipun beberapa tahun terakhir ini memang turun ya, karena pendapatannya kurang, mau nggak mau belanjanya dikurangi. Nah, itu kalau dilihat gambar biru, itu adalah realisasi sampai 2024, yang 2025 adalah APBN. Nah, yang 2026 sampai 2029 itu di dokumen KEM PPKF tadi, yang biru itu batas bawahnya. Kalau yang orange itu batas atasnya. Nah, maka kita melihat pemerintah cukup realistis untuk target batas bawah, karena masih hampir setara dengan tahun-tahun yang lampau. Tapi kalau yang orange itu tinggi banget. Jadi pemerintah punya 2 skenario realistis dan skenario harapan kalau menurut saya ya. Nah, tentu harapan untuk tinggi itu kalau nanti bisa diimbangi oleh pendapatan, dan kita sudah mengulas tentang pendapatan. Jadi ini buat saya sebagai ekonom menunjukkan rentang yang terlalu jauh, terutama di tahun-tahun 2020-2029 itu pemerintah tidak terlalu yakin sebenarnya dengan perencanaan teknokratisnya ya. Ya ibaratnya begini loh, kalau kita menargetkan nilai saya, kamu ulangan nilai targetnya berapa ya?
ya antara 5 sampai 8 nah kan kayak nih kalau 7 8 atau 9 10 tuh oke. Kalau 5 sampai 8 itu kan ya nggak pas lah sebenarnya untuk perencanaan. Nah, cuitan kedua itu terkait dengan belanja pemerintah pusat. Nah, di sini kan belanja negara itu terdiri dari dua, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dua kelompok besar ya. Nah, tampak sama dengan belanja negara tadi itu saya gambar. Jadi tentu presentasinya lebih kecil ya dari belanja negara karena yang belanja pemerintah kan bagian. Nah, ini tadi di 2026 ini rentangnya 11,41 sampai 11,86%. Jadi sekurang-kurangnya 11,41% dari PDB dan setinggi-tingginya 11,86% dari PDB. Nah, untuk paham ini nanti pada saat penyusunan RAPBN lalu APBN, PDB-nya diasumsikan. Nanti perolehan asumsi PDB itu dari pelaksanaan satu semester 2025 ini, pelaksanaan 2025 satu semester, itu juga data PDB juga sudah kelihatan setengah tahun, maka perakiraan untuk setahunnya bisa dipakai ya. Tapi sayangnya kadang pemerintah tidak terbuka asumsinya berapa, harus ngitung kita. Tapi buat ekonomi ya bisa dengan angka-angka ini kita tahu berarti asumsinya segini. Nah, tapi kita ambil aja dulu berita tentang rasio ini, maksudnya informasi tentang rasio. Ini sedikit memang lebih tinggi dari realisasi 2024 11,23. Nah, sedangkan target 2025 ini turun 11,11% ini juga menarik ya. Sebetulnya APBN 2025 yang ditetapkan di terakhir era Jokowi untuk dilaksanakan Prabowo itu menurunkan rasio belanja. Belanjanya naik sedikit, tetapi karena lebih rendah dari kenaikan PDB, rasionya turun. Nah, masalahnya ini kita kan sudah dapat nih banyak soal program prioritas yang meskipun coba dijelaskan ini tidak mengambil dana APBN, tapi ketika dicoba untuk merealokasi dan sebagainya, tetap pengaruhnya pada APBN. Ini kok kurang lebih APBN 2025 ini rasio belanja negara atas PDB itu turun loh dari 2024. Secara nominal mungkin naik sedikit. Nah, 2026 memang coba dinaikkan sedikit. Yang biru ya. Nah, gambarnya sama lagi. Biru itu batas bawah. Terus naik sampai 2029. Tetapi yang orange naiknya pesat. Nah, jadi di sini mungkin terbayang nih, oh iya ini program-program prioritas ini akan dikuatin di 2026, 2007 dan seterusnya. Tapi ada syaratnya, pendapatannya juga ikut naik ya. Jadi ini terlihat harapan pada target batas atas. Yang biru adalah persiapan yang lebih realistis ya. Yang kita tidak tahu ini bahwa ini kan disampaikan Menteri Keuangan mestinya kan sepengetahuan Presiden ya. Nah, sedangkan cuitan yang ketiga kan tadi terbagi dua tuh. Pendapatan negara terbagi dengan belanja pemerintah, belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerahnya ini yang saya kira luar biasa ini. Era pemerintahan Presiden Prabowo melalui KEM PPKM ini dengan tegas memperlihatkan arah sentralisasi. Jadi transfer ke daerah itu secara persentasi turun ya, target bawahnya saja turun. Tuh gambar tuh kelihatan tuh. Benar-benar turun ya. Ini kalau persentasinya segini secara nominal pun turun. Atau stagnan secara nominal. Di kisaran 900 triliun ya. Bahkan bisa kurang dari 900. Nah, karena dia stuck atau tipis banget naiknya sementara PDB naik. Nah, ini berarti rasionya turun. Nah, tadi sementara belanja pemerintah pusat target bawah saja kelihatan naik, apalagi yang orange yang target atas. Dengan demikian sudah secara tegas legal ya karena ini dokumen negara, pemerintahan Prabowo berencana untuk lebih sentralisasi dalam hal APBN. Nah, apakah ini baik atau buruk ya kita diskusikan, tapi menurut saya ya harus diperiksa ulang seluruhnya bagaimana dengan undang-undang keuangan daerah, undang-undang ya desentralisasi dan seterusnya. Ini berbalik arah lagi menjadi kalau ini berdasarkan angka-angka ini nanti porsi transfer ke daerah itu akan lebih sedikit karena kenaikan yang pusat lebih banyak dan itu nanti berujung kepada kemungkinan besar kalau ini sesuai ini 2-3 tahun ke depan maka porsi transfer ke daerah akan
mengalami pada era awal reformasi atau bahkan sebelum awal reformasi ketika undang-undang tentang daerah belum pada ditetapkan tahun 2000, 2001, 2022. Nah itu sama dengan itu nanti atau bahkan bisa lebih rendah dari itu. Ini kayaknya harusnya pemerintah melakukan penjelasan yang lebih baik ya. Apalagi APBD pun sering yang dapat dari pusat transfer ke daerah itu masih ada disebutnya tagging ya. Tagging itu ini untuk ini loh. Ini dana desa untuk ini, koperasi desa ini untuk ini. Nah, kalau sudah begitu sudah nilainya diturunin, perintahnya ditambahin. Jadi saya kira selamat datang era sentralisasi keuangan.